Hari ini kita mau bikin bibit yang ukuran tinggi. Jadi yang ukuran kecil 70 hingga 80 cm up. Nanti kita pindahkan ke planter bag yang ukuran 35 x 35. Nah, ini nanti rencananya, dan di sini sudah diisi tanah. Nanti mau beri bibit yang ukuran 70 cm up 80 cm ya, 70 hingga 100 cm lah. Nanti ditaruh di planter bag ini yang sudah dikasih tanah dan merang padi ya. Ini campurannya tanah sama merang padi. Cukup itu saja. Nanti di atasnya baru dikasih pupuk. Jadi jenis tanahnya seperti ini, tanah merah dan dicampur dengan merang padi seperti ini. Kelihatannya teman-teman, ini tanahnya jenis tanah merah yang biasa kita diambil di bawah pohon-pohon bambu, yang tanahnya itu gembur seperti ini. Tanahnya gembur. Kalau di desa itu banyak, belum tahu kalau di kota-kota juga sangat jarang. Tapi di desa itu yang di bawah pohon bambu seperti ini tuh sangat bagus untuk pembibitan, pembesaran, karena tanahnya gembur, mudah untuk kalau akar itu supaya mudah berkembang, mudah menjalar. Di sini juga kita ada stok ocek. Ini pesanan untuk yang ke Bali besok sebenarnya, tapi ditaruh di sini dulu. Ini oce ya, jenis oce, tingginya 120 cm up. Ini bisa nyampe 150 cm ini. Jadi nanti kayak gini. Kalau yang tadi planter bagnya baru dikasih tanah, nanti dikasih bibit ya, sekitar umur 3-4-5 bulan nanti sudah tinggi. Ini jenis ocek kaki 3, planter bagnya ukuran 35 x 35. Pesan satuan juga boleh, chat saja di WhatsApp. Pesan banyak jauh lebih murah. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini saya kasih pupuk kandang. Kalau yang pupuk itu di atas ya, di atasnya, bukan di dalam tanahnya, karena kadang-kadang beresiko jamur atau rayap. Jadi pupuk lebih baik di atas saja, biar terus disiram setiap sore supaya meresap ke bawah. Ini ya, jadi cukup cuman tanah dan merang padi. Kalau tanahnya nggak ada yang di bawah pohon-pohon bambu ya, yang penting tanahnya yang berpotensi sangat gembur, tidak padat ya, tidak mudah padat. Yang penting tanahnya yang berpotensi tidak mudah padat. Ini ada juga yang polybag besar yang sudah tinggi-tinggi, ada Bawor, ada oce, ada Musangking. Ini rencana mau dibawa ke daerah Tambak karena untuk dibikin juga ukuran planter bag, mau dipindah-pindahkan juga. Kalau yang di polybag juga sama, jadi tanah itu masih menggunakan tanah asli dan campuran merang padi. Jadi nanti pupuk cukup di atasnya saja. Terus 2 minggu sekali kita semprot
supaya daun tetap sehat, tidak mudah terserang hama. Jadi kondisinya masih bagus-bagus seperti ini, hijau-hijau seperti ini kalau kita merawatnya secara teratur. Di toko online kami juga menyediakan planter bag yang bisa, kalau misalkan beli beli bibit ukuran kecil yang belum punya planter bag, juga bisa sekalian beli planter bag. Misalkan beli 20 bibit packing kayu, nah nanti bisa titip sekalian beli yang planter bagnya sekalian dibawakan kayak gitu. Biasanya satu kodi isi 20, jadi pas banget kalau bibit pesen 20 untuk satu kotak atau satu koli, bisa pesan sekalian planter bagnya. Siapa tahu dalam waktu kalau sudah lolos karantina mau dipindahin ke planter bag yang belum punya lahan, ya bisa beli sekalian planter bagnya. Untuk ukuran seperti ini ya, 35 x 35 itu 35 liter itu bisa. Pohon itu nanti kalau sudah dipindahkan kisaran sudah tinggi 2 meteran lah, bisa dipindah-pindah. Sudah pindahkan ke kebun atau dipindahkan ke planter bag yang lebih tinggi, tapi lebih baik sih ke kebun saja. Semua bibit yang ada pada kami produknya itu semua asli sambung pucuk ya teman-teman, asli sambung pucuk, dan juga entresnya itu entres pilihan asli, bukan kaleng-kaleng. Dan di sini tuh kenapa menggunakan polybag besar, karena biar jaraknya itu jangan terlalu dekat supaya tumbuh tunas ke samping-samping seperti ini. Kalau terlalu berdekatan itu biasanya arahnya cuman ke atas tinggi, tidak ada pencabangannya, cabangannya kurang. Jadi kayak gini nih tinggi-tinggi banget, cuman menjulang ke atas karena dulunya mungkin itu terlalu berdekatan. Kadang-kadang yang namanya pohon atau tumbuhan atau apapun itu seringkali kerap mengikuti arah matahari. Jadi yang misalkan tunasnya ke barat, berarti kan memang mataharinya cukupnya di sebelah barat kayak gitu. Tapi bisa diatur ketika sudah hampir 1 meter up, itu bisa dikasih pakai lidi supaya tegak ke atas, dan supaya tunasnya itu bisa menyamping-nyamping seperti ini. Dikasih lidi ini dikasih lidi, nah supaya tunasnya yang ke kanan, ke kiri, ke samping itu ada, tidak cuman ke sebelah saja. Ini bukan tutorial ya, cuman ya sedikit berbagi pengalaman kami saja di produk-produk saya sendiri dan kami berikut dengan teman-teman. Jadi kayak gini bukan menggurui, namanya petani masing-masing kadang-kadang kan beda cara, beda perawatan. Yang penting semuanya tujuannya itu tujuannya itu sama-sama. Yang penting bibitnya sehat, subur. Dan ini cara kami merawatnya seperti ini, sederhana saja, tapi yang penting kita rutin dijaga, penuh keikhlasan. Kalau yang namanya merawat tanaman itu sudah pasti harus ikhlas, harus harus benar-benar mencintai tanamannya. Udah dianggap kayak peliharaan lah. Gini, ibaratnya ada daun seperti ini satu, itu sangat disayangkan sekali. Jadi namanya tumbuhan kan makhluk hidup juga, mereka pasti tahu yang merawat itu harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar
dekat dengan tanamannya. Kebanyakan kalau saya kasih sedikit pengetahuan ya, selama saya kirim bibit itu kadang-kadang kalau satuan itu gampang rusak atau daunnya kadang-kadang langsung kering mati. Itu kadang-kadang karena polybagnya itu tidak masih tanahnya masih belum kuat, akarnya belum kuat. Nah, kadang-kadang di ekspedisi entah mana itu suka dijatuh-jatuhkan, entah dibanting apa naruhnya terlalu keras gitu, jadi akar di sini itu kadang-kadang pecah, kadang-kadang patah gitu. Nah, itu sangat berisiko. Tapi adapun misalkan pengiriman dari saya, kalau misalkan ada yang rusak, mati, kering, ya mending dikonfirmasi saja. Apalagi kalau yang di toko online ya, di toko online itu kadang-kadang karena packing satuan media dikurangi ya pakai dus. Kalau packing pakai kayu mahal di ongkirnya, dan juga itu kadang rawan kering, layu gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan masih bisa dikarantina, batangnya masih hijau, masih ada hijau-hijaunya sedikit. Nanti kalau lama-lama disiram kan tumbuh tunas juga. Kalau sama sekali nggak tumbuh tunas, konfirmasi saja, jangan langsung diretur atau minta diretur, atau jangan langsung memberi ulasan yang buruk, karena itu sama saja membuat toko kami itu jadi buruk. Kalau misal ulasan baik, konfirmasi dengan baik-baik, pasti kami ganti, nggak mungkin enggak. Tadi mau berhenti malah ngomong lagi. Ini cukup sekian saja. Yang mau pesan bisa chat WhatsApp atau pesan satuan juga bisa di toko online, linknya ada di deskripsi, ada juga nanti di kolom komentar. Langsung saja tanyakan di WA saja. Kalau komen-komen juga boleh, kemana saja boleh, bisa kirim ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Pesan banyak, charter truk juga sangat bisa. Full satu truk itu 200 pohonan, 200 pohon lah. Untuk yang ukuran 1 meter up itu sekitar 200 pohon satu truk full, yang planter bag seperti ini, ukurannya 35 liter. Sekian ya informasi sedikit tentang bagaimana kami merawat, bukan tutorial ya, bukan menggurui. Pasti lebih banyak yang lebih pintar, senior kita lebih banyak yang jauh lebih pintar. Mungkin berbeda pendapat, tapi ini cara kami yang di sini, teman-teman juga. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.